على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Halaman 92, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Setelah kita menjelaskan dan membaca seputar kekhususan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan oleh nabi-nabi yang lainnya, sekarang di sini jelaskan lagi al-qismus tsani, pembagian yang kedua. Nah, barakallahu fikum, pembagian yang kedua. Kata beliau, maka mukhtasan bihi duna ummatih, yaitu perkara-perkara yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW, bukan untuk umatnya. Ini khusus untuk Rasulullah, umatnya tidak boleh melakukannya. Paham ya? Seperti itu. Apa saja kita lihat sini. Minal khasa'is maka mukhtasan bihi duna ummatih. Termasuk kekhususan adalah suatu perkara yang memang dikhususkan untuk Rasulullah, bukan untuk umatnya. Wa qad yusyarikuhu fi ba'dihha al-anbiya, tapi sebagian para nabi bisa jadi berserikat, punya apa? Punya keutamaan tersebut. Kalau umatnya tidak, tapi sebagian para nabi mungkin punya, sama, berserikat dalam keutamaan tersebut. Wa hadha huwal maqsud awal, inilah yang diinginkan. Nah, barakallahu fikum, yang pertama, fal nadkurhu murattaban ala abwabil fiqh, maka kami akan menyebutkan secara urut sesuai dengan bab-bab fikih. Jadi nanti pembahasan kita ini disebutkan tentang kekhususan yang diberikan kepada Rasulullah SAW, tapi umatnya tidak. Tapi sebagian para nabi mungkin, nah barakallahu fikum, berserikat dalam kekhususan tersebut. Tapi bentuknya nanti dibikin bab-bab fikih, kitabul iman, kitabut thaharah, kitabus shalah, kitabuz zakah, urutannya seperti itu. Kitabus siyam, kitabul hajj, kitabul at'imah, dan macam-macam. Diurutkan seperti kitab dalam apa? Dalam fikih. Nah, kita lihat pertama kitabul iman, kitab al-iman. Perhatikan ya. Halaman 92. Wa min dzalika annahu kana ma'suman fi aqwalihi wa af'alihi. Dan termasuk kekhususan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya, bahwasannya beliau ma'sum, dijaga. Paham ya? Dijaga dari kesalahan. Nah, baik ucapannya maupun perbuatannya, ma'sum. Nah, ini para nabi dan rasul, bukan nabi kita saja. Paham ya? Para nabi dan rasul, nah barakallahu fikum, pada asalnya mereka apa? Nah, maksum, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan yang ada baik dalam ucapannya dan perbuatannya. La yajuzu alaihi at-ta'ammud walal khata' alladhi yata'allaq bi ada'i risalah. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum, padanya ta'ammud, sengaja. Atau keliru. Yang ada kaitannya dengan menyampaikan risalah, wala bi ghariha, tidak pula yang lainnya. Nah, fa yuqarru alaihi, kemudian ditetapkan, nah barakallahu fikum, padanya enggak ada. Jadi para nabi dan para rasul maksum, terjaga dari kesalahan. Fala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap yang bersumber dari hawa nafsu, tapi yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa min dzalika ma dzakara Abu Abbas Ibnu Qas annahu kullifa wahda minal ilm ma kullifan nas bi ajma'ihim. Masyaallah, bahwasannya dibebankan kepada beliau berupa ilmu. Nah, barakallahu fikum, yang ilmu tersebut apa? Barakallahu fik, dibebankan kepada semua manusia seluruhnya. Jadi Rasulullah SAW memiliki ilmu-ilmu yang manusia yang lain juga memilikinya. Baik, Rasulullah padahal sendirian. Nah, ini kata masuk keutamaan ya. Kemudian wastashhadal Baihaqi wa ala dzalik, kemudian Baihaqi menjadikan syahid dalam hal tersebut bi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, baina ana naimun, tatkala aku tidur, perhatikan ini ya. Idza utitu biqadhin fihi labanun. Biqadhin fihi labanun. Fasharibtu minhu,
Kata beliau SAW, tatkala aku tidur, tiba-tiba aku diberikan secangkir atau segelas air susu. Fasharibtu minhu, kemudian aku meminum darinya, dari gelas tadi itu, hatta inni la ara ar-riya yajri fi atfari, sampai-sampai aku melihat ada cairan yang mengalir pada apa? Jari jemariku. Tsumma a'taitu fadli Umar bin Khattab, kemudian aku berikan sisanya. Perhatikan ya, sisa air susu tadi yang diminum Rasulullah SAW, nah barakallahu fikum, diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian segenap para sahabat bertanya, wa ma awwalta dzalik ya Rasulullah, apa yang kau takwilkan terhadap mimpi tersebut ya Rasulullah? Qala al-ilm, ilmu maksudnya. Paham ya? Nah, dan ini juga dikuatkan dengan hadis yang lainnya, bahwasanya Rasulullah setelah beliau meninggal dunia, beliau tidak mewariskan dinar atau dirham, tapi ilmu yang beliau wariskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan ini berlaku untuk segenap para nabi dan rasul. Inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wa inna ma warathul ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Sesungguhnya segenap para nabi dan rasul, sesungguhnya segenap para nabi mereka tidak mewariskan dinar wala dirham, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar, ilmu. Jadi kalau kita nyari warisan peninggalan Rasulullah, harta enggak dapat, ilmu dapat. Makanya kisah yang sering antum dengar, kisah siapa waktu itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, mengatakan kepada penduduk pasar, orang di pasar, beliau mengatakan, alangkah bangkrutnya, ruginya kalian. Kemudian mereka bertanya, kenapa ya Abahir? Kenapa rugi? Kenapa bangkrut? Paham ya? Rasulullah SAW, barakallahu fiik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, di sana ada orang bagi-bagi warisan. Kok kalian masih di sini saja? Maksudnya warisan itu ilmu maksudnya. Ini kisahnya masyhur ini ya. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian mereka langsung tanya, di mana? Nah, kata Rasulullah SAW, di masjid. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di masjid. Kata Abu Hurairah, di masjid. Langsung mereka berbondong-bondong pergi ke masjid. Orang di pasar tadi itu pergi ke masjid, nggak melihat warisan dibagikan situ, cuman lihat orang baca Al-Quran, ngajarkan Al-Quran. Langsung pulang lagi, ketemu Abu Hurairah lagi di situ. Abu Hurairah nanya, apakah kalian melihat sesuatu di situ berupa warisan dibagikan? Kata orang-orang yang tadi pergi ke pasar, katanya tidak. Apa kamu lihat sana orang baca Al-Quran? Iya. Mengajarkan Al-Quran? Iya. Itulah warisan Rasulullah SAW, maksudnya ilmu. Paham ya? Nah, jadi kalau nyari warisan ya ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan Rasul, barakallahu fiik. Naam, seperti itu. Kita lihat lagi. Wa min dzalika, termasuk kekhususan juga, annahu kana yara ma la yaran nas haulah. Bahwasanya dahulu Rasulullah SAW melihat sesuatu yang manusia tidak melihat di sekelilingnya. Manusia yang ada di sekeliling Rasulullah itu enggak melihat, tapi Rasulullah melihat sesuatu. Tapi sahih an Aisyah radhiyallahu anha, di dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala laha, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, hada Jibril yaqra'u 'alaiki salam. Ini Jibril menyampaikan salam kepadamu. Padahal yang lainnya lihat enggak, yang lainnya enggak ada yang lihat, tapi Rasulullah melihat. Malaikat Jibril titip salam untuk apa? Untuk Aisyah. Untuk siapa tuh? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, qalat alaihi salam ya Rasulullah. Keselamatan untuknya ya Rasulullah. Tara ma la nara. Engkau melihat sesuatu yang kami tidak melihat. Ini keutamaannya. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat sini, wa anha, dan juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha juga di dalam hadis kusuf. Itu hadis seputar apa? Kusuf, itu kusuf gerhana. Ala di sahihain, yang ada dalam sahihain, wallahi lau ta'lamuna ma a'lam la duhibtum qalila wa la bakaitum katsira. Demi Allah, nah, perhatikan, demi Allah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan apa? Tertawa sedikit dan akan banyak menangis. Paham ya? Berarti menunjukkan Rasulullah tahu, mereka tidak mengetahui. Paham ya? Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kalian tahu yang aku ketahui, niscaya kalian itu akan apa? Sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, seperti itu. Wa min dzalika anna Allah amarahu an yakhtara al-akhirah 'alal ula. Di antaranya juga bahwasanya Allah telah perintahkan Rasulullah SAW untuk memilih apa? Akhirat daripada dunia.
Wa kana yuharrim 'alaihi an yamudda 'ainaihi ila ma mutti'a bihi al-mutrafuna min ahli dunya. Dan waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan atas Rasulullah SAW untuk membentangkan pandangannya terhadap apa? Kenikmatan-kenikmatan orang-orang kaya. Nah, dari penduduk dunia ini, maksudnya biar tidak terbawa, ya, terbawa kemudian cinta dengan dunia. Wa daliluhu minal kitab al-aziz zahir, dan dalilnya dari Al-Qur'an itu sangat nampak sekali. Wa min dzalika, di antaranya juga annahu lam yakun lahu ta'allamus syi'r. Qala ta'ala wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Di antara keutamaan juga, khususnya juga bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah belajar barakallahu fikum pantun. Tidak pernah belajar barakallahu fikum pantun, sehingga ketika beliau tuduh bahwasanya penyair atau semisalnya, itu semua tuduhan saja. Rasulullah enggak pernah. Lihat ini ayatnya. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dan kami tidak pernah mengajarkan kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad SAW, pantun, tidak pernah layak baginya untuk mempelajarinya. Tidak layak bagi Rasulullah SAW untuk mempelajarinya. Wa min dzalika annahu la yakun yuhsin kitabah, dan juga termasuk kekhususan beliau bahwasanya beliau barakallahu fikum tidak pandai dalam menulis. Bahkan disebut oleh para ulama barakallahu fikum karena digelari dengan ummi alladzi la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa menulis, tidak pula barakallahu fikum tidak bisa membaca, tidak bisa menulis juga. Adapun kisah ketika menerima wahyu yang pertama kali, malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan Iqra. Kemudian apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Iqra, bacalah. Rasulullah SAW mengatakan, Ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Iqra, bacalah, sampai diulang-ulang itu. Akhirnya Rasulullah baca dari hafalannya. Itu pendapat yang sahih, bukan baca tulisan. Paham ya? Itu pendapat yang dikuatkan para ulama, bukan baca tulisan tapi baca dari hafalan. Kalau baca dari hafalan beliau bisa. Paham ya? Kan banyak kisahnya kan. Di antaranya ketika beliau salat maghrib baca surat apa? At-Tur, ya enggak? Ketika sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ternyata lagi lewat salah seorang namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dengar Rasulullah baca ayat tersebut, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Padahal waktu itu dia masih musyrik, Jubair bin Mut'im ini. Ketika mendengar ayat tersebut langsung tertanam di benaknya, di hatinya keimanan. Paham ya? Langsung mengatakan kada qalbi an yatir, hampir hatiku terbang. Berarti Rasulullah bisa baca kan, tapi dari hafalan. Yang disebut ummi itu adalah apa? Alladzi la yaktub wa la yaqra al-maktub. Paham ya? Yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca tulisan yang tertulis. Allah Ta'ala mengatakan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Ummi itu maksudnya tadi itu. Naam. Wa qala ta'ala ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Syahidnya ini semuanya Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Adapun kalau pendapat yang mengatakan awal mulanya memang tidak bisa membaca, kemudian diajari malaikat Jibril, akhirnya bisa membaca. Bacaan yang dibaca situ adalah bacaan dari hafalannya, bukan bacaan dari tulisan. Itu pendapat yang sahih, wallahu a'lam bishawab. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.